Kenapa sampai 10 tahun lo memutuskan untuk sendiri? Belum ada yang ketemu seperti dia. Tahu nggak, yang lucunya apa yang gue minta sama Tuhan itu adalah, Tuhan temukan saya dengan laki-laki pilihan terbaik darimu, yang keluarganya bisa menerima aku adalah seorang janda, yang keluarganya bisa sayang sama aku seperti keluarga sendiri. Kenapa nggak milih gadis? Kenapa kamu milih janda? Sorry. Kenapa? Ya Gitu. kenapa? Coba, Ini pasti pertanyaan kasih banyak tahu, orang. iya. Wah, tipenya apa sih Akang kok sampai akhirnya jatuhnya ke Kiki Amalia? Ya tipenya kayak ini kalau jatuhnya kayak gini. Oh, Pernah membintangi ratusan film, Sinetron kali. ratusan sinetron, iklan dan FTV. Pernah juga berpose untuk majalah FHM. aku tahu. Kita lari juga. Kita pokoknya Banyak kesamaan kita sebenarnya. Pernah ya? Coba, masih inget ya waktu itu pose kayak gimana waktu majalah FHM? Ya. 3, 2, 1. Oh! Hai guys, jumpa di vlog aku. Kali ini aku bersama dengan calon pengantin. Oh lala, aku ingat masa-masa itu kemana-mana gandengan mau priwet. Oh seru banget. Sambut sama-sama ini teman lama, gila teman udah hampir 12 tahun guys ya. Ini dia Kiki Amalia dan juga penjaga hati. Bukan penjaga yang lain ya guys. udah lewat ya. Udah lewat ya masa itu ya. Musim itu sudah lewat. Ada Kang Agung, apa kabar? Baik, Kumaha? damang. Damang. Aduh, mana kasepisan Kang Agung. Alhamdulillah ya Neng. Alhamdulillah. Gue manggil lo Neng sekarang. Neng Gotik. Dulu til ya. Lu gue sama dia tahu. Til itu centil loh maksudnya Centil ya. ya Centil ya. maksudnya. Tapi aku tuh bersyukur ya Kang. Maksudnya ngelihat Kiki dari gila Ki ya. Dan nangis-nangisan Gila ya, acara-acara lu dulu, asli. inget kan? Pernah berbagi lagi. Berbagi apa teh? Tahu berbagi apa? Aku udah deketin dia juga. Gue berbagi tapi dia dapat sialnya. Untung gak malu, nah emang lu anak Tuhan yang paling baik Ya ya. Allah, nggak tapi semua tuh ada masa-masanya Ki, Bener, ya kan? bener. Kalau nggak anak gue Chloe beda pasti mukanya. Anyway, ini cerita dong. Banyak orang yang akhirnya kaget. Kiki setelah lo berapa tahun sih bercerai dengan penjaga gawang 10 itu? tahun. 10 tahun guys. Berarti lo tuh bukan yang satset langsung ya. Yes. Berpikir masak-masak kan gitu. 10 tahun and then akhirnya sekarang dapat kabar berita alhamdulillah udah ada Kang Agung yang sebentar lagi kayaknya akan mendampingi dan kalian berdua akan menikah. Amin. Ya. Amin, insyaallah amin. Insya Allah ya, Insya karena Allah. kita kan berencana banyak ya. Betul. Balik lagi kan Tuhan yang Tuhan yang menentukannya. menentukan. Tapi Ki, gue cukup tahu maksudnya kita banyak ngobrol walaupun aku sama Kiki tuh nggak yang Intens ketemu ya. Betul, tapi kalau misalnya talk show lu datang ke Mel's Update, ke Call Me Mel, program-program gue suka curhat ya nih. Curhat. Banyak keraguan. Yes. Jujur gitu ya, tapi bisa dibilang karena banyak experiences juga dalam kehidupan lo yang akhirnya membentuk the way you are right now. Yeah. Tapi kenapa akhirnya lo setelah 10 tahun akhirnya membuka hati lagi sama Kang Agung? Yang pertama mungkin dia datang di saat yang tepat. Jadi Tuhan emang mendatangkan seseorang itu di waktu yang tepat gitu, Right. Mel. Wow. Iya kan? Di saat gue udah sembuh nih luka gue yang gue udah bener-bener hancur banget. Yeah. Gue bener-bener dari apa ya, kalau bisa dibilang tuh udah ngais-ngais banget deh gitu kan. Hati gue tuh udah hancur berdarah-darah, tiba-tiba udah recovery-nya hampir berapa tahun. Yeah. Terus tiba-tiba dia datang, kok ada yang beda dari diri dia, dan itu Yes. pun gak langsung gue terima. Bahwa dalam doa, bahwa dalam sholat segala macam, kenapa dideketin terus. Dan nyokap dan keluarga lain bilang kalau ngelihat gue sama AA itu ngelihatnya kok beda ya gitu, kok bahagia gitu. Oh. Dari situlah gue ngerasa wah, restu orang tua mungkin inilah awal gue untuk buka hati gitu. Setuju, gue setuju banget loh ya. Maksudnya terlepas dari hubungan, tapi kalau hubungan tuh dapat restu orang tua, dapat blessing dari orang tua tuh rasanya langkahnya ringan ya Ki. Betul, gitu. betul. Lebih nyaman gitu. Iya. Kang, kalau boleh tahu, kan maksudnya out of the blue tiba-tiba, karena mohon maaf nih, I walaupun gak spend tiap hari sama dia, I tahu dia pacaran dulu sama temen I ya. Lama banget. Walaupun akhirnya ada yang mau ke airport, ada yang mau ke Halim Perdana Kusuma, ada yang mau ke Soekarno Hatta, beda jalur. Tapi lama loh nih berdua. Terus tiba-tiba gue kaget, kok Kiki tiba-tiba bikin announcement bahwa you're getting married. Aku kan masalah kemarin tuh masih tunangan ya. Tunangan. Oke. Lamaran kemarin. Kang boleh cerita nggak? Ini ceritanya awalnya ketemu di mana sama Kiki? Di satu tempat aku dikenalin sama temen. Oke. Gitu kan. Udah dulu kan aku jujur aku ngefans sama Kiki gitu. Ngefans sama Kiki. Lu nggak ngefans sama gue, Kang? Ngefans sama Kiki. Iya, Kenapa lo dulu. ngefans sama Kiki?
Kelihat di TV-nya itu kan dilayani itu santai, orangnya ngomongnya tenang gitu kan. Dulu kan sempat nikah itu, pas menikah saya di depan anak-anak teman-teman saya bilang kenapa ya mau sama dia, kenapa enggak sama gue kan gitu. Wow, serius loh. Serius, Waktu Kiki nikah sama penjaga gawang lu udah mati gini, kenapa sama dia, kenapa nggak sama gue? Karena berarti dia udah perasaan. Iya, senang suka gitu. Oke, berarti kan Akang sebetulnya udah ibaratnya udah ngepen nih, udah ngeliatin nih ada Kiki Amelia. Tapi kan dia milik orang. Gimana akhirnya ketemunya tuh Kang Ngok gitu akhirnya berjodoh? Ya nggak sengaja ya dikenalin temen juga ya, dikenalin temen. Terus ya kamu kan. langsung bilang kalau misalkan kamu itu nggak mau main-main Iya, ya. betul. Aku bilang ke Kiki, aku nggak mau main-main gitu kan, nggak mau sekedar pacaran, capek lah pacaran, umur sudah udah mendekati ketua kan kesannya kan. Udah dewasa. udah banyak. Iya, dewasa. senior lah ya kan. Sudah capek lah masa-masanya kan gitu kan. Yes. Saya bilang kalau mau serius nikah ya ayo pacaran, kalau nggak usah. Kalau boleh tahu, Akang sama Kiki lebih tua atau lebih muda? Lebih tua aku. Lebih muda. Lebih muda. Akang lebih muda. Iya. Jadi Kiki, you're younger than me, right? Gue 41, you Jalan 40. going 40. Akang? Jalan 39. Oke, Kang mohon maaf duda apa emang masih bujang? Kang? Bujangan dong. Bujangan. Sorry ya Kang, aduh maaf banget nih, tapi pertanyaan banyak orang. Kalau laki-laki kan mau usia berapa juga sebenarnya bisa milih. Kenapa nggak milih gadis? Kenapa kamu milih janda? Karena janda kenapa? Ya Gitu. kenapa? Coba. Ini pasti pertanyaan Kasih banyak tahu, orang. iya. Why? Seperti tadi Temeli bilang kan, Iya. kita cuma punya rencana, Allah yang Iya. menentukan. Gitu. Iya. Saya juga pengen memilih yang terbaik, tapi Allah menjodohkan ini. Sudah, apa boleh buat ini. Oh gitu. Selain fisik, karena kan fisik akan berubah saat lo nanti udah menikah Iya. lama kan, ya dia akan menua dan Menua. sebagainya. Iyalah, Apa karakternya Kiki yang bikin Akang tuh justru ngerasa banyak gadis tapi udah gue pengennya sama yang udah pernah menikah, tapi karena ada karakter Kiki yang apa? Baik sih, sama-sama istilahnya bukan ngumbar ya, tapi kebaikan dia ada di dalam diri saya gitu kan. Jiwa baik dia gitu kan. Iya. Sifat baik dia. Wow, nggak risih Kang punya pasangan artis, karena kan sekarang biar bagaimanapun Akang you under the spotlight, orang udah mulai ngeliat Akang nih, misalnya Instagram pasti followers bertambah gitu. Dia nggak main sosmed. Oh iya? Enggak. Wow, kenapa Kang? Ya enggak aja. Takut di DM ya? Banyak penjahat-penjahat DM loh. Penculik bapak-bapak, banyak, hati-hati loh Kak. Penculik anak-anak biasa sayang, penculik bapak-bapak harus berhati-hati Tapi loh. saya bukan bapak-bapak teh. Oh iya, ya kan bentar lagi jadi bapak-bapak nih. Mulai fotonya begini. Oke, tapi kenapa risih gak? Saya disebut risih enggak kan. Saya Iya. lihat sesama manusianya. Awal memang saya ngeliat di TV memang keartisannya. Tapi kalau udah mau jadi istri saya, keartisannya saya kebelakangkan gitu kan. Itu aja. Saya nggak lihat selebritasnya. Tapi berat nggak Kang? Karena katanya biasanya orang menikah dengan public figure atau menikah dengan artis high maintenance Kang. Apalagi kan kalau Kiki tuh aku lihat ya kadang-kadang ada arisan teman-teman apose gitu. High maintenance. Ada takutnya nggak sih Kang gitu? Jadi Semua problem? nama pekerjaan pasti ada resikonya. Iya. Cuman gimana kita ngejalaninnya aja? Enggak lah. Santai-santai aja. Santai-santai lah ya. Allah ngasih rezeki buat kita. Amin, amin. Dan biasanya katanya kalau udah berdua rezekinya juga kan mengalirnya Nambah. lebih ya. Iya, Kalau amin. kitanya damai-damai ya gitu. Ki kamu kenapa Ki? Kenapa akhirnya membuka hati lagi setelah cukup lama loh 10 tahun akhirnya ya bisa dibilang perpisahannya juga dibilang smooth-smooth banget juga enggak kan di pernikahan yang pertama. Betul. Kenapa Kang Agung? Pertama yang aku lihat dari dia orangnya sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab, kalau orang udah punya tanggung jawab dengan pekerjaannya, Ya. berarti dia akan bertanggung jawab dengan keluarganya. Yes. Dia sangat bertanggung jawab. Dia bener-bener kalau all out untuk pekerjaannya. Jadi setiap Ya. hari dia kerja terus, dia hard worker banget. Jadi aku ngerasa kalau cowok yang kerja keras walaupun di keadaan susah pasti dia akan bekerja untuk keluarganya. Oke. Terus yang kedua iman dan juga akhlaknya. Iman dan juga akhlaknya. Penting ya Ki? Penting banget untuk zaman sekarang karena kalau nggak ada iman dan nggak ada akhlak itu percuma buat aku. Betul. Apalagi di- Fisik, Hah? six Enggak, pack. udah dulu sih pengennya six pack ya, sekarang udah enggak nih, aja udah nggak six pack. Dibawa oke ke kondangan udah lewat masa-masa itu penting, tapi itu bukan yang terutama lagi, bener ya Yang Ki? paling penting adalah bisa diajak bicara setiap hari karena gue udah nggak Yes. nyari Betul. udah nggak nyari apa ya, udah nggak nyari cinta buat gue bisa hilang 2 tahun 2 bulan bisa hilang, tapi Terus kalau apa yang kamu partner yang diajak ngobrol tiap hari enak, ngobrol hidup. enak, partner hidup yang aku cari, Mel. Bener, karena pada akhirnya saat menikah seks tuh penting, tapi kan lo sampai umur berapa akhirnya Iya. menjadi seks yang utama? Betul. Companionship ya, Bener. temen menua bersama untuk bisa Betul. ngobrol, Bener. tuker pikiran. Jadi setiap hari tuh aku sama dia tuh ngobrolnya enak aja gitu, bisa Nyambung. nyambung, ngobrol bercanda-bercanda juga seru gitu ya. Jadi
enak banget. Padahal Kang Agung kelihatannya orangnya kalem banget Wah, loh, Ki. kata siapa? Jadi kalau udah Masa? nggak di sini, dia kalau bercanda sama aku talpil juga. Masa? Wah, ternyata dia kalem-kalem galdiran. Galak di rantau. Karena Kang Agung kan orang Sunda, datang ke Jakarta. Baik, tapi di vlog aku kali ini guys ya, aku akan menampilkan, bukan aku yang akan membongkar mengenai Kiki Amalia, tapi ada yang namanya Mister Reportase. Rempong banget sih Desa. Dia perdana loh, dia minta, Kiki Amalia ya, aku mau memberikan berita karena dia ngefans. Wah. Baik, Mister Reportase silakan. Kekes Amelius alias Kiki Amalia. Berita bose Mister Reportase. Bu, kesini sama siapa Bu? Kesini dia dijemput sama AA. Oh, sama AA. Ya, oh, ini yang baru ya? Yang di berita lagi heboh-heboh ini ya? Oh, yang suka main perempuan ya? Aduh mulutnya baru juga udah lantam aja ya. Oke, lanjut. Kiki Amalia, wanita yang lahir pada tanggal 26 November 1982 ini anak pasangan dari Andi J. Mapaile. Oke. Mapaile dan Andi Rukia, bener. Oh, bangsawan dari Makassar. Manja, berarti Circle Eke bangsawan. Bisa. Circle Eke kan Sultan Bolkiah, Kate Middleton, Luar sama yang biasa. baru Bunda Korla tuh. Oh, Bunda. Anak bunda ya kan. Lanjut. Pernah membintangi ratusan film, Sinetron kali. ratusan sinetron, iklan dan FTV. Pernah juga berpose untuk majalah FHM. Oh, aku tahu. Kita lari juga. Kita Banyak kesamaan kita semua. Pernah ya? Coba, masih inget ya waktu itu pose kayak gimana waktu majalah FHM? ya? 3, 2, 1. Oh! Terus bajunya kayak gimana waktu itu, Say? Bajunya tupis. Gue tahu itu di majalah itu pasti buat bancol-bancol cowok-cowok deh. Termasuk bapak kan? Lanjut. Tapi karirnya yang sukses tidak seperti rumah tangganya dulu. Yes. Agak-agak direm nih, ya kan? Lanjut ya. Lantas menjanda selama 10 tahun, akhirnya akan menikah dengan pria bernama Agung Nugraha. Ini dia orangnya, manis juga. Akang dari Bandung, Akang dari mana? Kalau keluarga Bandung, tapi saya di Purwakarta. Oh, Purwakarta. Jangan lembek kayak payem ya, Bang. Lanjut. Yang beritanya bahwa Agung Nugraha gemar menggoda perempuan. Klarifikasi. Kenapa gitu? Kalau menggoda wanita kalau selama saya bujangan sah saja. Baik. Daripada Nah, saya baru mau ngomong itu, Teh. Tapi mohon maaf, pernah DM Eke loh. Oh iya. Pernah DM Eke. Waktu itu ngomongnya gini, Neng berapa Neng? Gitu. Oke, mau ada pantun untuk menutup. Oke, apa tuh? Tapi ngomong cakep ya. Iya. Keragunan lihat simpanse. cakep. Sampai ketemu di reportase. Wih, cakep. Kang, mohon maaf. Tadi seperti Mister Reportase bilang bahwa banyak berita bahwa Akang tuh katanya dulu dianggap sebagai, ya mohon maaf banget, seorang playboy. Bener apa enggak sih, Kang? Kena nggak sama muka saya kalau playboy? Kalau gue bilang justru yang Sunda-Sunda yang kayak halus pisan ini ya kan. Tidak bawahnya saset gitu ya kan. Tapi bener mengakui nggak sih Akang? Kalau menurut saya mengakui saya. Mengakui. Emang dulunya suka bergonta-ganti ya cewek apa gitu. Pacar ya wajar, nggak hanya satu. Iya. Selama puluhan tahun nggak mungkin satu. Sesetia Yes. apakah yang pacaran puluhan tahun itu nggak akan ada? Iya. Tipenya apa sih Akang kok sampai akhirnya jatuhnya ke Kiki Amalia? Ya tipenya kayak ini kalau jatuhnya kayak gini. Oh, jadi kalau sekarang mohon maaf nih Kang, kan tidak semua orang bahagia dengan kebahagiaan kalian, ya dong. Ada juga yang mungkin ya bukan sirik, tapi maksudnya tidak ikut bahagia dengan kebahagiaan kalian. Misalnya ngasih tahu Kiki, ini pernah nih sama si cewek A, B dan C, gimana Kang menanggapinya? Iya nggak masalah. Yang buat aku kan sudah komit sama Kiki. Itu kan yang masa lalu yang sudah itu kan. Sekarang kan Kiki pilihan aku. Setelah aku menjadi suami Kiki ya sudah tidak ada itu lagi.
Apa yang bikin kamu yakin, Ki? Secara lu tuh beberapa kali cukup menarik gitu kisah percintaan lo. Iya, karena aku udah ngelewatin banyak hal, ketemu banyak cowok Iya. gitu ya, dan aku ngerasa semua cowok sama lah, di mana-mana semua pasti suka sama rumput tetangga lebih indah. Cuman aku bersyukur aja kalau aku udah pilih dia, berarti aku terima segala kekurangannya, kelebihannya ya aku terima aja, Mel. Gitu. Oke, gimana caranya nyembuhin luka kemarin? Karena berarti gini, kalau lo kemarin punya trust problem karena pernah mungkin ya, gua nggak mau masuk ke ranah itulah ya. Yes. Tapi kan untuk bisa percaya sama suami sekarang nih, gimana building your trust lagi? Aku caranya ya aku yakinin diri aku sendiri, memang dia yang terbaik buat aku karena dari perlakuan dia ke aku, sikap dia. Ya aku lihat ya selama ini sih baik banget ke aku. Jadi, Momen apa kita tahu bahwa akhirnya kayaknya I think he's the one gitu? Karena bentar banget sih, sorry, you guys berapa lama sih? 2 bulan. 2 bulan nggak pacaran. Guys, 2 bulan intens Kalau pacaran. kenalnya 5 ya bulan. 5 bulan 6 bulanan. Waktu kenal tuh lo tahu bahwa emang dia udah suka sama lo? Dia langsung nelfon orang tuanya, video call ibunya. Jadi ketemu, terus udah gitu? Jadi video call Ngobrol dulu lah. Ngobrol. Terus dia telepon ibunya, mah nih ada calon istri aku di sebelah aku. Padahal kan gue baru kenal dia. Nek, ya. yang Kok bener biar loh. amat Iya. gitu. Iya. Pede banget sih Akang. Kalau nggak pede, manusia susah. Yakin dulu aja. Oh, yakin dulu aja. Iya kan? Jadi lo langsung video call. Iya dong. Video call lo, mak lo tuh. Maknya, Astaga, dan si mama setuju sama Kiki Kalau langsung? mama sih sangat setuju. Wow. Sangat setuju. Oke. Semua keluarga aku setuju. Oke, apa beda konsep pernikahan ini? Karena Kiki udah pernah gagal sekali. Belajar dari pengalaman gagal yang pertama, apa yang pengen dilakuin dengan pernikahan? Karena pernikahan itu, as we know, Oke. tidak mudah ya, Ki. Yang pertama aku bilang komitmen. Kita udah punya komitmen, jadi hargain komitmen tersebut. Terus yang kedua, aku nggak mau cari cinta terus, karena cinta itu bisa hilang. Jadi aku minta kamu jadi partner hidup aku. Jadi ya udah berjalan seadanya aja, nggak mau Kita nggak ada di konsep seperti apa berjalan. Wow. Penting niat, Iya, niat benar, iya. niat niatnya baik. karena Tuhan ya. Iya. Terus karena Cari memang pahala. pahala ridho Allah udah cukup. Gitu. Jadi ibadah ya, Ibadah. ibadah kita yang Kita ibadah, sejati, kan, Mbak? benar ya. Bener nggak, Teh? Kita Betul, kan setuju banget sih. Akang kalau boleh tahu pekerjaannya dalam bidang apa, Kang? Saya trader. Oh jadi jauh banget dengan entertainment ya, Kang? Bukan olahraga lagi ya, Ki? Bukan. Nggak sepak bola lagi ya, Nek? Tapi kalau hobi saya hobi ya. Hobi sepak bola? Sepak bola, bulu tangkis, voli. Oh, tapi sepak bola suka? Suka banget. Bisa jaga gawang juga? Oh emang lo demen-demennya daerah situ? Daripada jaga gawang mending jaga hati. Ada, kayaknya anti banget nih ya Allah. Oke, Ki, tapi banyak berita di luar sana yang bilang kamu tuh banyak juga perasaan trauma gara-gara mohon maaf nih misalnya pernah kejadian kamu tuh mengalami misalnya perlakuan yang kurang menyenangkan dalam rumah tangga. Betul. Right? Gimana caranya sampai akhirnya sekarang nih kan kita nggak tahu, mudah-mudahan insya Allah semuanya baik ke depannya gitu. Yang pertama aku lihat dari laki-laki mengenal adalah aku harus lihat bibit bebet bobotnya dia dulu seperti apa, Mel. Karena kemarin kan aku ya, nggak ngelihat the whole family-nya tapi ngeliat Iya. person-nya aja. Iya. Tapi sekarang dilihat keluarganya seperti apa, pendidikan keluarganya seperti apa, pendidikan agamanya seperti apa, dan yang kedua apakah dia bekas narkoba atau enggak. Oh itu penting ya. Penting karena kalau bekas narkoba dia Yes. akan terus begitu. Apakah Oke. dia alkoholik atau enggak? Alkoholik juga ya? Heeh. Nggak mau lagi? Nggak mau lagi. Wow, party boleh? Boleh. Berarti boleh. Berdua, tapi- sekali-sekali berdua, ya. Tapi ya alkoholik yang setiap hari harus minum apa segala macam. Karena kalau punya dia alkoholik, dia akan di bawah sifat kelasnya ada loh. Walaupun sebetulnya karakternya nggak gitu ya? Kayak gitu. Dia akan seperti itu. Itu belajar dari psikolog aku ya. Selama Iya. aku konseling sama psikolog selama 10 tahun itu ternyata. Oh lo konseling Ki? Sampai ke konseling psikolog? Kenapa sampai lo Karena gue konseling? gak punya kepercayaan diri untuk tampil ke umum loh, Mel, sempet. Wow, Karena iya, ke lingkungan kerja pun gue ngebatasin, gue gak mau yang ketemu banyak orang. pantesan lo jarang, nggak maksudnya tidak Iya kan? dulu lagi gitu. Heeh. Kenapa Ki? Nggak tahu, malah gue nge-DJ lebih comfort buat gue karena gue nggak perlu banyak ketemu teman-teman Iya, artis. iya, iya, segala iya. macam. Malu, Mel. Kepercayaan diri gue jadi drop Karena apa? karena gue nggak pernah gagal dalam hal itu gitu, dalam hal pernikahan. Gue Wow, pernah sampai gagal. ngebekas begitu. Gue jadi diundang TV ini gue nggak mau, nggak diundang ini nggak mau. Maunya pekerjaan FTV, syuting yang bener-bener nggak banyak Iya, orang. iya, gitu. nggak interaksi begini ya. Heeh. Wow, Kayak segitu gitu, dalamnya ya. segitunya, heeh. Sampai lo berkonsultasi kepada profesional. Iya, kepada psikolog. Terus udah gitu sama ada juga pemuka agama kayak gitu. Jadi bener-bener rehabilitasi mental dan spiritual sih. Wow, termasuk sebelum akhirnya oke sama Kang Agung Iya. juga sholat tahajud dulu. Bener, sholat. Karena emang kalau dibawa dalam doa, diserahin semua sama Tuhan, semuanya akan bener gitu. Kenapa selama itu Ki? Kenapa sampai 10 tahun? Karena nggak mungkin gak ada yang deketin lo. Kenapa sampai 10 tahun lo memutuskan untuk sendiri? Belum ada yang ketemu seperti dia. Kebanyakan semuanya satu, beda
jalur. Iya. Terus yang kedua nggak ada yang mau serius langsung ketemu keluarga. Kalau langsung mau ketemu keluarga aku, jadi bener-bener gentle. Oh jadi nggak Ketemu cuma keluarga. jalan apa-apa ini ono ya. Nah, pokoknya aku udah nggak mau pacaran, pengennya langsung ketemu keluarga, pengen bahagia berdua, pengen punya rumah tangga. Nice. Gitu. Itu sih cowok gentle kalau Yes, menurut harus aku gitu kayak dong. Apalagi usia kita kan udah nggak muda. Yes. Kita bakal lagi loh. Jangan gila-gila di bawah keluarga deh. Tapi emang doa dalam sholat lu tuh lu minta sama Allah. Iya, Pengen. Yang tau nggak, yang lucunya apa yang gue minta sama Tuhan itu adalah Tuhan temukan saya dengan laki-laki pilihan terbaik darimu, yang keluarganya bisa menerima aku adalah seorang janda, yang keluarganya bisa sayang sama aku seperti keluarga sendiri, ipar-ipar aku ntar juga kalau perempuan dapetnya bisa nerima aku, karena nggak semua ipar perempuan tuh baik. Dan itu terjawab Mel, gue ketemu keluarga dia luar biasa, baru pertama kali ketemu disayangnya luar biasa gue sama keluarganya, sama nyokapnya, sama keluarga kakak-kakaknya, cewek-cewek itu. Walaupun ini maksudnya artis nih biasanya kan Iya. kadang-kadang ada gimana ada ternyata semuanya ini Luar welcome ya. biasa banget, malah ngebantu gue dalam mau kita mau wedding ini ya, dia ngerjain terus ngebelanjain gue Wow. Jadi benar-benar itu jawaban dari sholat berapa tahun Ki minta tuh? setiap hari sih. Wow. Jadi kalau orang bilang aku gue nggak dijawab sih sama Tuhan doa gue, jangan pernah berhenti menyerah untuk berdoa karena kita nggak tahu kapan dikabulin, kita nggak tahu. Keep kapan. knocking on the door ya. Yes. Hanya ingin bertanya, masih hubungan nggak sama Markus? Enggak sama sekali. Jadi maksudnya mau nikah apa segala macam ini udah nggak ada Enggak sih. silaturahmi sama sekali ya? Enggak sama sekali. Jadi dari cerai udah selesai gitu? Iya, hilang aja gitu dianya juga. Gue sih pengen baik-baik aja. Iya dong, gitu pastinya kan. ya. Seperti dulu kita ketemu, tapi ya kayaknya dia mungkin nggak ini ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi ya udah saya thanks banget buat dia karena udah membuat aku seperti sekarang jadi orang kuat. Kalau nggak gue bisa jadi orang nggak kuat sih. Tapi lu justru Gua sabar. berterima kasih sama Markus ya? Berterima kasih banget. Terima kasih teh. Lu kenapa berterima kasih sama Markus? Iya, ya. Lu kan baru datang dalam kehidupan Kiki. Seperti ini saya nggak dapat dia. Iya. Capek deh. Iya. Kebobolan nih gawang ya. Tapi lu justru berterima kasih. Berterima kasih Sama Markus. karena dia udah membuat aku seperti sekarang, jadi orang yang lebih kuat, lebih baik. Tanpa ada dia nggak mungkin aku jadi aku yang seperti sekarang. Ki, Ya. jadi tadi disampaikan bahwa sebenarnya Kiki berterima kasih ya sama Markus. Apapun yang terjadi. Rumah tangga berapa lama dulu sama Markus? 2 tahun. 2 tahun. Walaupun it didn't work ya akhirnya. Tapi itu membentuk the way you are right now. Betul sekali. Dan saya berdoa semoga Markus juga bahagia dengan hidupnya sekarang. Markus Semoga- punya Instagram masih? Nggak Kayaknya nggak tahu, ada ya. nggak Coba tahu. kamu mau ngomong apa? Misalnya Markus nonton Oke. dan kamu kan udah berapa? 10 tahun berarti nggak silaturahmi sama 10 Markus? tahun lebih ya. Oke, Iya. what would you say to Markus? Semoga sukses selalu, semoga hidupnya akan terus bahagia dengan keluarganya dan terus diberkahi sama Tuhan, udah gitu aja. Oke, sambut sama-sama Markus Horizon. Oh, TV kali ya. Kenapa kan diundang sih Mel, kan bisa komunikasi sama dia lah. Di umur. Nih, ada gila-gila. Lo kan sering komunikasi. Saya lebih sering komunikasi sama lo deh. Setelah kawin sama lo udah putus komunikasi sama gue. Terima kasih Iya, ya. Teteh. Thank you. Sama-sama. Akang terima kasih banget ya. Thank you very much dan mudah-mudahan lancar semuanya amin. sampai hari H. Kapan sih nikahnya rencananya? Tanggal 27 November. Ih, ngomong lagi. Nggak apa-apa udah pada tahu. Ya udah ya, Ya terbuka udah. ya. Oke. Apa yang membuat kalau misalnya kami jawab baik, apa yang bisa bikin tidak harmonis rumah tangga? Perselingkuhan, KDRT, would you still stick with the marriage? You. Nah, ini tidak orang lain ya. Iya, You. untuk aku sendiri. Gini Mel, kalau untuk aku sekarang adalah kalau aku udah memilih orang tersebut, aku harus menerima segala resiko apapun yang aku hadapin. Mau itu dia selingkuh, tapi dia KDRT-nya sejauh mana nih? Iya, iya. Sejauh mana? Ya, kalau kalau sampai masih udah, bisa, kalau iya, masih bisa iya. aku tolerir, aku akan terus terima karena udah janji sama Tuhan. Itu kan dulu gue yang digugat Mel ceritanya, bukan Oh, lo digugat ya? gue yang Oh, digugat. lo yang digugat ya? Jadi kan sebenarnya gue masih mau stick with him, tapi kan karena aku yang digugat ya udah mau gimana, mungkin dia udah gak mau sama aku gitu kan. Kasihan ya Allah, kecil-kecil digugat. Dijaga ya Kang, Iya. teman aku ini ya Kalau Kang. buat aku yang seperti itu nggak akan terjadi kalau kita dekat sama Tuhan aja. Amin, insya Allah ya. Mempernikahan tidak pernah mudah, tapi itu adalah sesungguhnya ibadah kita yang sejati sama Tuhan ya. Selamat ya Ki, akhirnya doanya dijawab sama Tuhan. Insya Allah kalau diundang tanggal 27 Harus dong. November Datang aku ya? hadir Nggak ya mungkin dong ke nggak diundang. pernikahan Harus kalian. datang, Teh. Ampaunya harus besar nggak nih? Kalau nggak datang ada cashless angpau. Iya. Atau pakai QR ya, Say. Satu hal quote yang bagus dari Kiki tadi barusan adalah never stop knocking on the door. Jangan pernah berhenti minta sama Tuhan sampai akhirnya waktunya datang dan dijawab sama Tuhan. 10 tahun Kiki Amalia meminta, 10 tahun Kiki Amalia menjanda, memilih untuk sendiri sampai akhirnya the man finally here. Ya, insya Allah lancar and it's Amin, gonna amin. be forever. Ya, thank you guys for watching. Semoga ada hal-hal baik yang bisa didapetin dari pasangan ini. Right? Amin. Bye, God bless y'all.